Tes suara. Oke, masuk. Hai, konnichiwa, Alexandra Sang, Hajime Maste. Konnichiwa Sensei, Ya, Hajimemashite. salam kenal ya. Ini saya Hai. baru di kelas Aomori hari pertama ini ngajar nih. Kemarin udah di kelas yang sebelah gitu, sebelah apa? Kyoto ya, kelas Kyoto gitu. Nah, oke. Kemarin udah sampai masuk bab 4 ya. Berarti masuk bab 5 sekarang hari ini ya. Hai. Mm-mm. Enggak nunggu yang lain dulu Sensei. Nggak apa-apa nanti sambil ini aja. Kita mau ngebahas yang PR dulu soalnya kan, gitu. Hai. Yang PR-nya gimana? Silakan. Sudah dikerjakan. Mm-mm. Langsung di ini aja, dibaca aja. Dibaca. Silakan. Semuanya Sensei. Iya boleh boleh. Rahasia Manji Manjini Osamasuka. Ya gimana? Jawabannya Ah, Gozen mm-mm. Gopung. Gopung. Gozen Gopung. Gozeng apa? Gopung. Gopung. Gozeng gopung. Gopung Mas. Jadi bangun jam berapa? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Hai. Berarti gozeng Gopung. goji. Kalau jam Goji. itu ji. Kalau fung itu Ah, menit. Ya. Gozen Goji Mas. Gozeng goji des. Seperti itu. Hai. Seperti ini ya. Gozeng seperti ini gozeng, gozeng goji. Terus bangun apa? Okimas. Oke Mas. Hai. Iya. Okimas. Watashi wa okimas gozen desu. Apakah begitu? Enggak. Jadi begini. Untuk yang satu berarti gozeng Gozen goji. Goji. Gozen Goji desu. Gozeng goji ini okimas. Gozen Goji Seperti ini ini. okimas. Kalau bangunnya jam 5 pagi seperti itu ya. Oke. Kemudian yang nomor nibang nomor 2. Nih Bang Tanaka-san wa
Kino Benkyo Mm-mm. Shimashitaka. Ya. Mastaka. Jawabannya hai Benkyo Shimashita. Mm-mm. Nomor 3. To Toju Kang Toshokan. ya Toshokan wa Nanjikara Nanjimade desu ka? Mm-mm. Gozen 10時から午後3時までです。 Gozeng apa? Gozeng apa? Yang jawabannya? 午前 Mm-mm. 10時 Kuji. から Mm-mm. 午後 Mm-mm. 3時までです。 Hai. Oke. Kemudian selanjutnya, oke, cukup ya. Yoko Dekimashita, Alexander Sang. Kemudian selanjutnya ini ada yang lagi cukup cuma bisa mendengarkan atau ada yang bisa berpartisipasi? Bisa Oh sensei. ya, Novia Sang ya. Oke, Hajime Masta, Novia Sang. Jadi yang lanjut yang Yongbang, yang nomor 4. Nomor 4. Hai. Anatawa nang yobi Yosumi Maska. Jawabnya? Terus jawabannya bentar sedikit. Mokuyo bi des mas. Jadi liburnya hari Kamis gitu ya? Ya. Oke. Kemudian lanjut yang Nomor Gobang. 5. Anatawa nangji kara nemaska. Baik. Kotewa. Dari jam berapa kamu tidur? Terus kokoju jui ichiji kara Koko itu apa ya? Koko? Go. Sorry. Gitu. Berarti gogo. Gogo jiuichiji kara hachiji made mas. Gogo Juichi Kara, Hachiji Made. Made mas. Kata kerjanya? Kata kerja untuk tidur? Mas. Nemas. Tidur. Nemas. Kalau tidur nemas. Neru. Tidur. Nah ini. Neru. Ini ya, pakai ini. Kelihatan kan di layar? Oh iya sensei. Yang ini Neru, nemas. Bentuk mas. Berarti ditambahin tidur ya sensei? Iya dong. Kan dari jam berapa kamu tidur gitu kan? Misalkan sebenarnya kan yang ditanya kan dari jam berapanya aja sih. Nggak sampai jam berapa sih. Gitu. Iya, Misalkan Gogoju Ichiji Kara nemas. Sebenarnya gini aja. Nemas cukup. Ya, kalau berarti ditanya, langsung nemas. Iya betul. Gogoju Ichikara nemas gitu. Tidur dari jam 10 malam gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6, satu lagi. Nomor 6. Tanaka-san wa nang yobikara nang yobi made hanara kimaska. Kalau kerja atara kimas.
Hatarakimas ya ini ya. Seperti ini. Hatarakimas ka gitu kan. Tanaka sangwa nanyobi kara nanyobi made hatarakimas ka. Seperti ini. Ini pakai yang kanji, pakai yang ini gitu. Kalimatnya apa? Kata kerjanya. Seperti itu. Oke, kemudian jawabannya kotae wa Mm-mm. Getsuyo Bikara Mm-mm. Kinyo Bi Made. Mm-mm. Itu aja sensei. Hatarakimas ditambahin. Enggak. Hah? Getsuyobi kara Sekarang Kinyobi made Yobi Made Hatarakimas. Hata. Hatarakimas. Oh, berarti ditambahin kerjanya di belakangnya sensei. Iya. Oke, Yaku dekimashita ya, Novia-san. Kemudian ada lagi selanjutnya yang bisa berpartisipasi. Bisa, Sensei. Hai, Dina-san, dozo. Yang nanabang berarti. Ini kayaknya dari jam berapa sampai jam berapa, harusnya yang termasuk yang nomor 6 ya. Maksudnya si saudara Tanaka itu kan tadi ditanya nanyobi. Berarti sekarang nanji berarti ya, yang nomor 7. Berarti tetap hatarakimas maksudnya, tetap mengenai tentang masih nomor 6. Oke, silakan dozo. Nanji kara nanji made hatarakimasu ka? Shichiji kara yonji. Kalau jam 4 itu yonji benar Sensei. Tapi Yonji. Jangan lupa pakai Gozen. ya gozeng. Misalnya kalau shichi jikara Shichiji kara gogo yoji made hatarakimasu. Oke. Sugi, selanjutnya Hachibang. Anata wa mainichi benkyou shimasu ka? Iye, mainichi benkyou shimasen. Hai, oke. Yang selanjutnya yang 9. Ini dari hari apa? Maksudnya dari jam hari buka kali ya, hari operasi ini. Kayaknya kurang ini. Yubin kyoku wa nanyobi kara desu ka? Getsuyobi desu. Hai, oke, cukup sekian itu. Oke, Yoko dekimashita, Dina-san. Kalau yang Arigatou gozaimasu. Elise-san, ini bisa join juga atau gimana? Bisa sensei. Hai, silakan yang 10 dan 11. Biju sukan wa nanji made desu ka? Gozen shichiji desu made. Gozen shichiji made desu. Ini enggak sensei. Ini pertanyaannya juga ambigu ya. Gedung usaha sampai jam berapa? Apanya sampai jam berapa ini? Maksudnya mungkin tutupnya kali ya. Iya. Tutupnya jam berapa gitu ya. Kalau tutupnya berarti gimana? Berarti sebenarnya kita juga bingung sama kotobanya sensei kan. Masih terbatas. Iya. Berarti ini paling ini ya. Gedung usaha sampai jam berapa? Tutupnya ini kurang lengkap juga ini memang ininya. Harusnya gogo ini. Berarti kan tutup sampai jam berapa tuh? Berarti sore ya. Sore ya. Sore misalkan jam 4 sore. Berarti gogo yoji madede. Gogo yoji madedes gitu ya. Seperti itu. Ini yang selanjutnya 11 ya. Heeh. Watashi wa
Doyobito nichiyobi wa hatarakimasu. Gimana? Coba ulangin lagi sekali lagi. Watashi wa doyobito nichiyobi wa hatarakimasu. Doyobito, terus? Nichiyobi wa hatarakimasu. Hatarakimasu, seperti ini. Doyobito, nichiyobi wa hatarakimasu. Iya. Oke. Kayaknya yang terakhir ini jangan partikel wa ya. Oh, Yang ini. Nah, hatarakimasu pakai ni aja. Iya. Sebenarnya bisa juga. Nggak apa-apa deh, pakai aja watashi wa-nya. Watashi wa doyobito nichiyobi. Oh, karena ini kata kerja. Kata kerja itu biasain pakai partikel o ya. Seperti itu. Ya mungkin belum ini ya. Masih belum terlalu hafal ya. Penggunaan partikel emang ini agak menjelimet mungkin nanti nih. Seperti itu. Nanti nggak apa-apa, sering berjalannya waktu mungkin nanti pasti bisa gitu kan. Oke. Yoku dekimashita, Elise-san. Arigatou gozaimasu, sensei. Oke, selanjutnya kita baru masuk ke bab 5 ya berarti hari ini. Bab 5 berarti nanti ganti-gantian aja ya, nggak harus semuanya nyebutin satu persatu. Biar nanti kita bisa rensyu. Kalau saya pengennya kalian rensyu dari buku Minanya juga ya. Seperti itu. Oke, yang 1 sampai 10 nanti silakan ini Alexandra Sang ya. 1 sampai 10. Langsung dibaca ininya aja ya, apa bahasa Jepangnya aja, artinya gak usah gitu kan, artinya ada di layar ini kita. Oke. Kairimas pulang. Itu gatsu robot. Oh, Gak. gakko. Iya, gakko. Gakko. Get. Oh. Bentar ya sih. Kata-katanya belum hafal soalnya. Iya, nggak apa-apa. Sekalian kan. Sekalian belajar juga. Supa. Supa. Ya. Supa. Oke, lanjut. Eki. Hikoki. Ya, hikoki. Hikoki. Fune. Kapal laut fune. Ya. Fune. Densha, kereta listrik. Saigomade. Chikatetsu. Kereta bawah tanah, ya, Chikatetsu. Oke. Sugi, kemudian Novia-san 11 sampai 20. Yang kereta peluru itu lagi kan, Tante? Ya, 11 sampai 20 nanti. Shinkansen. Shinkansen. Basu. 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 Terus takushi. Taksi aja, taksi. Nah, taksi. Kemudian Jidensha. Oke. Aruite. Hito. Ya, Hito.
Tomodachi, ya, kare, kare, kanojo, kazoku, hai, oke, cukup. Kemudian selanjutnya dinasang ya, 21 sampai 30. Itoride, Sensu, Senshu, Senshu, Konshu, Raishu, ya, Sengetsu, Kongetsu, Raigetsu, Kyonen, Kotoshi, Rainen. Lagi Sensei. ya, cukup, cukup. Ya. Selanjutnya Elisesang Hai Sensei. yang langsung masuk ke itu aja ya. Kalau di buku itu halaman 35, berarti yang ini nih. Yang 30, mulai dari 30. Yang Suitachi. Iya, betul, Suitachi. Suitachi, Futsuka, Mika, Roka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka. Lagi Sensei. Sama itu terakhir tuh, lanjutin deh. 14, 20, 24. Juyoka, Hatsuka, sama Nichiyobika. Niju. Nijuyoka. Oke, Niju Yoka ya. Oke. Jadi yang beda memang 1 sampai 10 kalau tanggalan. Ya kan? Jadi untuk menyebut tanggal 1 sampai tanggal 10 itu memang berbeda tuh dibanding yang kita ngitung bilangan biasa ya, seperti itu. Kemudian juga 14 sama 20 sama 24. 14 sama 24 sih sebenarnya sama tuh, Yoka juga kan belakangnya. Nah, yang 20 ini yang beda sendiri kan. Hatsuka gitu kan. Hatsuka itu tanggal 20 gitu. Atau misalkan kalian mau nyebut 20 hari lagi ujian JLPT gitu kan. Berarti itu tetap juga pakai Hatsuka gitu kan. Seperti itu. Untuk menyebut tanggal atau mungkin juga hitung mundur gitu kan, berapa hari lagi nih kita JLPT gitu kan. Nah, itu Hatsuka juga pakainya 20 hari lagi nih gitu. Seperti itu. Kemudian kalau umur 20 juga dia beda sendiri ya. Misalkan kalian udah belajar tentang umur belum ya? Usia gitu. Udah diajarin belum? Udah Sensei. Udah ya, usia 20 berapa gitu. Nah, kalau usia 20 juga dia beda sendiri dibanding yang lain, itu Hatachi ya, seperti itu. Gitu. Oke. Oke sih. Ini sisanya nanti di Kaiwa. Kita masuk materi bab 5 di sini. Nanti kita kombinasi aja ya. Oke, jadi kalian pada punya buku Minanya nggak? Yang fisik gitu? Atau dari PDF aja? Ada Sensei, tapi Mina 1. Mina 1 yang bahasa Jepang, bahasa Indonesia? Yang full Jepang. Oh, full Jepang, oke. Berarti bahasa Indonesianya nggak ada ya? Berarti langsung dari sini aja ya? Oke. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang pola kalimatnya dulu nih, ya kan? Sebelum kita masuk Renshu bab 5. Yaitu pola kalimatnya itu mengenai kata benda. Kata bendanya ini tempat di sini ya. Seperti itu, kata benda, tempat, kemudian partikelnya e. Nah, ini mulai belajar partikel nih, sedikit-sedikit. Nah, partikel e itu digunakan sebagai menunjukkan dia nempel sama kata benda tempat, kata tempat seperti itu, untuk menunjukkan tempat seperti itu. Kemudian diikuti dengan kata kerjanya. Kata kerjanya biasanya ikimas. Ikimas itu pergi. Terus kemudian kimas. Kimas itu datang. Kairimas pulang. Gitu. Ini yang paling normal aja nih. Gitu kan.
pergi, datang, pulang. Nah ini seperti ini simpelnya ini dulu. Kemudian ini contohnya gini, supa itu supermarket tadi, supae ikimas, ya kan, pergi ke supermarket. Atau kemudian tomodachi no uchie kimas, datang ke rumah teman. Kemudian ada nihon kaerimas gitu, pulang ke Jepang. Atau kalau kita Indonesia kaerimas gitu, kalau kita nanti kerja ke Jepang mau pulang ke Indonesia berarti Indonesia kaerimas gitu kan, misalkan 5 tahun sekali pulang ke Indonesia, seperti itu. Kemudian contoh lengkapnya, kyou 11 ji ni supaya ikimashita, sudah pergi ke supermarket. Nah ini kalimat lampau gitu kan, makanya pakai mashita lampau naik positif, sudah pergi ke supermarket pada jam 11 gitu kan. Kemudian watashi wa rainen Indonesia kaerimasu, saya tahun depan pulang ke Indonesia, seperti itu. Oke, kemudian kalau contoh pertanyaan nih, di sini ada kino no yoru. Kino no yoru itu kemarin malam maksudnya. Kino no yoru doko kaerimashita ka? Dan malam pulang kemana gitu kan. Oh ini harusnya kemarin malam pergi kemana ini? Kino no yoru doko ikimaska, harusnya ini salah, ini yang bikin materi. Harusnya pergi ke bioskop gitu kan. Eiga kang ikimas gitu kan, pergi ke bioskop. Terus pada jam 7 mau pergi kemana? Shichiji ni doko ikimaska? Ya, kemudian mungkin dia mau lapar gitu kan, restoran ikimas, pergi ke restoran, seperti itu. Nanti kalian kalau ada yang misalkan kalian mau langsung tanya, langsung interupsi aja ya, langsung saya gitu mau tanya gitu ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Dokoemo, ini pola kalimat baru lagi nih, dokoemo ikimasen atau ikimasen desta. Nah ini untuk menunjukkan bahwa nggak pergi kemana-mana gitu kan, di rumah aja gitu, rebahan aja dia kali. Dokoemo ikimasen atau ikimasen desta. Kalau ikimasen desta berarti kan mungkin ada orang nanya, lu hari Minggu kemarin pergi kemana gitu kan, apa jalan-jalan gitu kan. Terus saya jawab, nggak kemana-mana gitu kan. Dokoemo ikimasen desta. Nah seperti itu kalau lampau. Tapi misalkan kalau ditanya, besok Minggu jalan yuk gitu kan, males gitu, mager, dokoemo ikimasen gitu kan, berarti itu untuk menunjukkan saat ini atau masa depan gitu. Ikimasen aja cukup, dokoemo ikimasen, seperti itu. Kemudian lanjut, contohnya seperti ini ya, konban shichiji ni dokoemo ikimasu ka, malam ini jam 7 pergi kemana. Nah terus ditanya, nggak kemana-mana, dokoemo ikimasen. Nah seperti itu. Nah ini juga tadi sama, udah ya. Lanjut. Nah ini perbedaan antara ni, partikel ni sama partikel nih. Nah seperti itu. Kalau ni itu ya kan, Tokyo ni ikimas, saya pergi ke Tokyo, berarti maksudnya itu adalah benar-benar ini maksudnya nyampe di Tokyo gitu maksudnya. Jadi kalau saya menuju Tokyo, kalau itu berarti mungkin aja dia lagi di Osaka, lagi pakai Shinkansen gitu kan. Nah, lagi menuju Tokyo gitu kan. Tokyo ikimas, saya menuju Tokyo, seperti itu. Jadi kalau ni itu harusnya seperti ini sih. Contoh lainnya harusnya seperti ini dulu deh, nggak apa-apa. Tokyo ni ikimas gitu kan. Jadi kalau ni itu memang partikelnya dia nempel seperti itu. Kita nempel udah benar-benar di Tokyo. Tapi kalau itu bisa aja masih dalam perjalanan, seperti itu. Tapi nanti mungkin nyampe ke Tokyo, seperti itu. Oke. Lanjut. Ini kemudian pola kalimat, ada lagi pola kalimat D yang kendaraan. Jadi D itu maksudnya dengan di sini. Menggunakan sarana apa? Misalkan dalam hal ini biasanya kendaraan, seperti itu. Kendaraan ditambah partikel D, kemudian kata kerjanya biasanya tetap sama, ikimas, kimas, kaerimas, seperti itu. Contohnya,
kurumade kaishae kimasta, datang ke kantor menggunakan mobil gitu kan. Nah, kuruma itu mobil, kaisha kantor, kimasta datang gitu kan. Seperti itu. Atau mungkin juga pakai densha, pakai kereta gitu kan, atau pakai jitensha nanti kalau kalian kerja ke Jepang, jitensha de kaishae kimasta, datang ke kantor menggunakan sepeda. Seperti itu. Oke. Kemudian juga contoh lengkapnya seperti ini. Kyo 11 ni kurumade supae ikimas gitu. Hari ini saya pergi ke supermarket pada jam 11 menggunakan mobil. Nah, kemudian kalau ini nggak ada contoh lengkap untuk ini ya, kalimat negatif, sama contoh pertanyaan aja ya. Kemudian contoh pertanyaannya kalau bertanya nih, nah seperti ini, anatawa nande. Nande itu berarti nani, sebenarnya nani sama de yang partikel ini. Anatawa nande gakoe ikimaska, kamu ke sekolah menggunakan apa gitu kan. Atau mungkin anatawa nande kaishae ikimaska gitu, kamu ke kantor menggunakan apa. Terus kemudian watashi wa jitensha de kaishae ikimas, saya pergi ke kantor menggunakan sepeda. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian ada pola kalimat to ya, kata benda. Kata bendanya itu bisa orang, bisa hewan, terus partikel to ditambah kata kerja gitu kan. Biasanya kalau to ini sekarang menandakan bersama dengan siapa gitu kan. Misalkan tomodachi to, seperti itu. Contohnya belajar dengan teman ya kan, tomodachi to benkyou shimasu gitu kan. Kemudian apa nih, sensei to hanashimasu, berbicara dengan guru. Contoh kalimat lebih lengkapnya nih ya, langsung aja nih. Raishu watashi wa haha to Tokyo ikimasu, minggu depan saya pergi ke Tokyo dengan ibu. Seperti itu. Raishu itu minggu depan gitu kan, watashi saya, haha to, kemudian Tokyo. Nah, ini kata apa, kata keterangan tempatnya, kata benda tempat, partikel kemudian kata kerja, kata kerjanya ikimasu. Seperti itu. Kemudian juga ini ada rainen, nah ini sama juga. Oke. Nah, ini ada pengecualian gitu. Kalau cuman sendiri misalkan nggak ada sama siapa-siapa nih gitu kan. Nah, ini rainen watashi wa hitori de. Nah, seperti itu. Jadi udah nggak ada, karena nggak sama siapa-siapa nih, watashi wa hitori de, sendirian. Tahun depan saya pergi ke Jepang sendirian gitu. Rainen watashi wa hitori de nihon hatarakimasu, tahun depan saya pergi kerja ke Jepang sendiri. Nah, seperti itu. Bisa dimodifikasi juga. Kemudian kalau kalimat tanya berarti dareto gitu. Dareto, dare. Kalimat tanya, kalian udah sempat belajar? Ada apa aja kalimat tanya? Halo, minasan? Belum, Sensei. Oh, belum. Oke, kalian nih. Nah, ini pola kalimat tanya ya. Pola kalimat ini, katanya itu biasanya kalau siapa dare, kalau apa nani, ya kan? Kemudian di mana itu doko. Kalau kapan itsu. Kalau kenapa itu bisa dua, ada naze, ada douste. Nanti kita belajarin juga sih ini di bab-bab selanjutnya kalau yang kenapa. Terus kalau berapa harganya, ikura desu ka gitu ya. Nanya harga, misalkan mau beli sepatu gitu kan. Ikura desu ka? Nah, berapa harganya? Kutsuwa ikura desu ka? Kemudian kalau yang mana, misalkan ada dua pilihan barang gitu kan, sepatu merah sama sepatu putih gitu kan, dochira desu ka gitu, mau pilih yang mana sepatunya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini nanti bisa dicatat nih, atau nanti saya kirimlah ke grup. Oke, kemudian nah ini itsu. Nah, ini itsu juga tadi barusan saya kasih tahu. Nah, kita bahas lagi lah. Itsu artinya kapan gitu kan. Jadi kapan melakukan sesuatu itu kapan gitu. Misalkan
Itsu nihon e ikimasu ka, kapan pergi ke Jepang gitu kan. Terus dijawab biasanya jawabannya rainen, atau misalkan raigetsu nihon e ikimasu gitu, tahun depan pergi ke Jepang. Terus mau janjian sama teman misalkan hari Minggu, itsu tomodachi to aimasu taka, kapan bertemu dengan teman. Kalau ini bertemu karena udah lampau gitu kan. Kalau mau janjian misalkan kapan bertemu dengan teman, misalkan itsu tomodachi to aimasu ka gitu kan. Nichiobi aimasu gitu kan, mau ketemu hari Minggu, seperti itu. Kemudian ini selanjutnya ada partikel yo. Nah, yo ini biasanya partikelnya di akhir, seperti itu. Yaitu gunanya untuk memberi informasi baru yang belum diketahui lawan bicara kita, seperti itu. Atau mungkin bisa juga untuk menekankan atau meyakinkan lawan bicara. Nah, seperti itu. Biasanya kalau suka nonton film Jepang gitu kan, atau apa dari Netflix atau apa gitu kan, atau anime, biasanya desu yo gitu kan. Nah, seperti itu bunyinya. Nah, yo-nya ini di akhir untuk menekankan gitu. Kore wa oishii desu yo. Nah, ini misalkan lagi makan ramen ya kan, kore wa oishii desu yo, oh ini enak loh gitu. Atau mungkin mau nunjukin tempat gitu kan, toire wa doko desu ka gitu kan, nanya. Terus dijawab sama teman, toire wa asoko desu yo gitu, toiletnya di sono no gitu, seperti itu. Kemudian so desu ne. Nah, so desu ne ini nanti ada sama so desu ka gitu kan. Kalau so desu ne ini maksudnya menunjukkan oh ya, setuju nih sama statement yang diajukan sama lawan bicaranya gitu kan. Misalkan lagi ngomong apa seperti itu, oh so desu ne gitu, oh gitu ya, seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia, oh gitu ya gitu, so desu ne. Tapi misalkan kalau kita misalkan ramen di Kabukicho itu ada toko ramen baru di Kabukicho gitu kan. Oh, terus kalian belum tahu gitu kan. So desu ka gitu kan, seperti itu. Jadi kayak maksudnya menggambarkan bahwa kalian oh iya, oh gitu ya. Oh gitu. Terus enak enggak gitu kan, seperti itu. Nah, itu pakainya so desu ka. Kalau so desu ne berarti kita juga udah tahu gitu. Seperti itu. Contohnya nih, kyou wa samui desu ne, samui dingin, ya kan. Kyou wa samui desu ne, hari ini dingin ya, seperti itu. So desu ne, seperti itu. Iya, dingin ya. Nah, kemudian contoh lain lagi nih, kalau ditanya tentang misalkan besok hari Minggu ada rencana nggak astano yote wa do shimasu ka gitu kan. So desu ne, juji goro aimasho, gimana kalau jam 10 ketemuan gitu, seperti itu. Apalagi, nah ini udah masuk PR, nanti PR lah, kerjain sendiri ini. Oke, kita masuk renshu ya. Sengaja saya nggak nyuruh kalian bikin kalimat sih, masuk renshu aja nanti langsung. Karena kalau bikin kalimat kalian pusing juga. Kalau bikin kalimat kotobanya terbatas gitu kan, memahami juga saya gitu, seperti itu. Oke, jadi sekarang banyak-banyak baca, perbanyak kotobanya dulu, seperti itu. Lanjut, oke. Bunkei-nya dibaca dulu nih, yang Ichiban Alexandra Sang. Sensei. Ya. Nomor 1. Ya, hai, dozo. Watashi wa Kyoto ikimasu. Kyoto ikimasu. Kyoto ikimasu. Oh ya, oke. Sebelum kita lanjut, biar nggak terlalu jauh. Nah, jadi nih kalau misalkan nih kayak tadi Kyoto itu kan bunyinya panjang tuh, ada o gitu kan, Kyoto. Nah, ini seperti Tokyo, ada u-nya sebenarnya, ya kan, Tokyo. Nah itu dibacanya Tokyo gitu kan. Atau mungkin bank, misalkan Ginko, jadi u-nya tuh hilang aja suaranya. Jadi panjangnya Ginko gitu, Ginko. Atau mungkin kayak kulkas, Reizoko gitu kan, Reizoko. Jadi u-nya jangan dibaca, langsung aja Reizoko gitu, Reizoko. Atau ruang kelas gitu kan, Kyoshitsu. Nah, sama juga dengan hari ini, kyo wa.
Nah, U-nya nggak usah dibaca. Seperti itu. Kemudian juga misalkan kayak gini nih, sekalian lah. Kayak misalkan pensil, empitsu, atau koran, ya kan. Sinbung, sebenarnya hiragananya sih N dia. Ya kan, N, atau jalan kaki ke taman, sampo. Nah, dibacanya tuh jadi M dia. Kalau misalkan di depan hurufnya N itu ada huruf B, P, M gitu. N-nya dibaca M, empitsu gitu. Terus simbung, terus sampo gitu kan. Kalau misalkan ada senmong gakko, semong. Nah, N-nya juga dibacanya eng, kayak ngantuk gitu kan. Kita di Indonesia ngantuk seperti itu. Nah, kalau akhirannya N itu dibaca eng, kayak tas jadi kabang, kabang. Kalau banyak misalkan takusang atau buku jadi bacanya hong. Tapi tetap kalian mesti tahu ya kalau ini akhirannya N doang, H, ho sama N seperti itu. Karena nanti mungkin di ujian apa JLPT atau JFT Basic A2, kalian mesti tahu ini hiragananya apa gitu. Misalkan dikasih tahu kanji hong, ya bacanya hon, ini milihnya tetap jangan hong gitu kan. Ini untuk ngebaca aja, untuk biar hatsuong kalian tuh pronunciation-nya lebih natural seperti itu. Terus juga seperti ini kayak arimas, dan ini lebih ini sih udah lebih cepat sih, des gitu kan, ini kalian biasanya udah bisa sih. Nah, kemudian juga seperti ini okasang. Nah, ini sama lah ya. Jadi A-nya lebih panjang seperti itu pronunciation-nya, hatsuongnya. Kemudian kalau di biasanya ini apa? Huruf I juga panjang, yasashi gitu kan. Oishi. Kemudian juga oji-sang atau mungkin kecil chisai. Seperti itu. Oke ya. Lanjut yang nomor 2, Novia-sang. 私はタクシーで家へ Hmm. 帰ります。Hai. Sanbang, Dinasang. 私は家族と日本へ来ました。 Hai. Oke, lanjut. Reibungnya ya. Contoh dari untuk pola kalimat. Eli Sesang yang nomor 2. 日曜日、どこへ行きましたか？どこへも行きませんでした。Oke. どこへも行きませんでした。Jadi di buku Mina ini misalkan kalau kalian melihat seperti ini nih, yang di tanda kurung, itu sebenarnya bisa diomit, bisa dihilangkan aja, nggak usah disebut gitu kan. Nah, kebetulan dalam hal ini kan sebenarnya partikel e kan, doko emo gitu kan. Nah, ini dalam bahasa Jepang misalkan kalau kita bilang nggak kemana-mana gitu kan, nichiobi besok nichiobi kemarin gitu kan, langsung aja dokomo gitu kan, dokomo ikimaseng gitu, dokomo ikimaseng desta, seperti itu. Ini maksudnya gitu. Jadi yang ininya nggak usah dibaca gitu, dokomo ikimaseng desta. Nah, seperti itu. Nanti di bab-bab berikutnya nanti ada lagi juga nih yang kayak begini-begini nih. Nah, itu maksudnya bisa dihilangkan aja, nggak usah dibaca, seperti itu. Oke, lanjut yang nomor 4, Alexandra Sang. はい。誰と東京へ行きますか？ Yamada-san to ikimasu. Bersama dengan siapa pergi ke Tokyo gitu kan? Iya. Bersama dengan Yamada-san. Oke. Rokubang, Novia-sang. Rokubang. Nomor berapa, Sensei? Roku 6. Roku. Nanjobi wa itsu desu ka? 6.
Ini Tanjobi ya, bukan Nanjobi. Tanjobi. Nah, oke, lanjut. Roku, Hmm. Rokugatsu, Hmm. Jui, Jui, Juisang Nichi desu. Hmm. Rokugatsu, Yusang Nichi desu. Nah, seperti itu ya. Oke. Wah, mantap nih ketemu angka. Oke, ini langsung aja nih dibaca bergantian. Yang jadi santosunya Dinasang, Santosu. Kemudian Onanohito, Elisesang. Sumimasen, koshi eng made ikuta desu ka? Hmm. 350-nya belum tahu, Sensei. Oh, oke. Angka belum dipelajarin ya? Baru sampai 100. Baru sampai 100. 100 juga. Oke. Oke, sekalian. Ini saya ajarin sampai 1 triliun. Ada cara cepat soalnya. Oke. Jadi, kelihatan di layar udah Excel. Kelihatan, Sensei. Hai. Kalau kurang jelas nanti saya gedein lagi nih soalnya layarnya. Oke, lanjut. Nah, misalkan nih, karena kan kalian baru sampai 100 nih. Tadi kalian bilangnya 100. Berarti 100 itu apa? 100 bacanya? Yaku. Hyaku. Nah, misalkan hyaku eng gitu kan, seperti itu. Oke. Kalau 1000 itu berarti mesti buka ini dulu berarti. Oke. Kalau 100 tadi hyaku udah, ya kan? Ini 200 hyaku juga masih sama, pokoknya sampai sini. Nah, ini di 300 dia jadi sanbyaku. Seperti ini. Jadi harusnya kan hyaku, tapi bunyinya jadi byaku, pakai B, byaku. Nah, ada teng-tengnya nih, hiragana hi-nya. Sanbyaku, dan ini khusus untuk yang 300 saja ya, sanbyaku. Sisanya tetap sama, yon hyaku, go hyaku. Kemudian ada di 600 juga dia beda, jadi ropyaku. Gitu, ropyaku. Jadi ini kita ngomongin pelafalannya dulu nih, pronunciation-nya. Gitu. Karena nanti bisa juga keluar di ujian GFT nih, kalian disuruh ini, apa nih 600 seperti itu. Nah, kalau 600 ropyaku, ada su kecil di sini tuh. Ropyaku seperti itu. Nah, kemudian kalau 700 masih sama, nanahyaku. Nah, 800 jadi hapyaku. Nah, seperti itu, hapyaku. Kemudian 900 masih sama, kyuhyaku. Seperti itu. Jadi kalian mungkin yang perlu diingat-ingat ini ada di 300, ada di 600 sama 800 ini, seperti itu. (300, 600, 800). Bunyinya beda sendiri tuh dia. Sanbyaku, ropyaku, hapyaku. Seperti itu. Nah, kemudian boleh deh, coba deh dibaca Elise deh. Elise boleh yang ini nih. Ini dibacanya iseng. Iseng mau. Kemudian Iseng mau. jadi kalau 1000 itu pakainya seng. Seng. Nah, dia ada beda juga nanti, misalkan 3000 sama 8000 dia beda gitu. Nah, kalau 3000 ya kan, sanzeng, pakai zeng. Jadi Z gitu kan, sanzeng. Nah, sisanya tetap sama, misalkan yongseng, goseng, rokuseng, nanaseng,
Nah, di 8.000 dia jadi haseng. Haseng. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di 10.000. Nah, kalau di Jepang dia per 4 angka, 40 angka dia nyebutnya mang. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau 10.000 yen gitu kan, 10.000 yen itu ichimang eng, mang jadinya. Seperti itu. Kalau 100.000 berarti kayak gini. 10 dan nolnya 4 gitu. 10 dan nolnya 4. Seperti itu. Jadi jumang 100.000 yen gitu kan. Sini. Ini bedanya. Jumang. Seperti itu. Kalau 1 juta masih yakumang karena nolnya masih 4 di sini. Nah, ini dianggapnya 100. Gitu. Ini 100. Gitu. Jadi per 4 angka. Per 4 angka 0 dia baru berubah. Seperti itu. Makanya saya bikinin table ini nih untuk memudahkan kalian juga belajar angka nih. Nah, berarti pas nih belajar angka kalian nih. Seperti itu. Oke, kita testingan dulu ya. Oke, kalau misalkan Alexandra Sang. Halo? Hai, Sensei. Iya, kalau 2350 gimana jadinya? Niseng Mm-mm, 2300. Niseng mm-mm. san apa tadi? Niseng san apa? Sanbyaku. Nissan Sanbyaku Mm-mm, 2350. Nissan Sanbyaku mm-mm. Goju. Goju. Hai. Jadi ini table ini jadinya udah mulai ngerti nih ya cara pakainya gitu kan. Nah, jadi caranya tuh baca niseng. Nah, seperti ini. Nah, niseng terus balik lagi dia ke bawah. Setelah niseng kemudian san terus naik lagi ke atas seperti ini tuh. Ini polanya nih biar kalian gampang banget nih untuk belajar angka. Karena hanya seperti ini. Niseng ya kan, setelah nyebutin ni, seng naik ke atas, terus turun lagi san, byaku. Nah, ini mungkin paling yang susah pronunciation-nya aja ya. Antara 3, 6, 9 itu. Niseng, san, byaku, kemudian turun lagi dia. Ya kan? Niseng, san, byaku, go, terus naik lagi, goju. Seperti itu. Nah, kayak gini polanya, patternnya. Udah dapat polanya, makanya kenapa saya bikininnya seperti ini. Gitu. Niseng, sanbyaku, goju. Nah, nanti akan muncul nih, misalkan gimana sih kalau misalkan 12.000 ya kan. 12.350. Gampang aja. Tetap pakai formula yang sama. Ya kan? Dari ini baca dulu ichi ya kan? Ichimang, niseng, sisanya sama. Ichimang, niseng, sanbyaku, goju. Nah, seperti itu. Misalkan jadinya 100.000, misalkan 102.000 nih gitu kan. Gimana? Berarti langsung jumang. Nah, seperti ini. Karena kan ini 10 nih. Nah, ini kenapa saya kasih warna yang berbeda? Karena setiap angka 4 itu dia dibacanya jadi mang dia. Jadi jumang gitu kan. Bacanya jumang, niseng
sanbyaku goju. Jadi sisanya tetap akan sama, akan tetap selalu sama misalkan. Seperti itu cara bacanya. Oke, kemudian jadi hyaku. Kalau hyaku di kita kan udah 1 juta tuh sebenarnya kan. Nah, di sono misalkan, atau misalnya kita langsung pakai angkanya yang ininya semuanya keisi, misalkan 5 gitu ya. Jadi 1.152.000 gitu kan. 1.152.350 gitu kan. Ini gimana nih? Sama caranya juga seperti itu. Nah, oke. Berarti hyaku. Nah, kebetulan kalau 100 tetap bilangnya hyaku ya. Di sini tuh hyaku. Tetap pakai formula yang seperti ini, hyaku. Kalau 100 ya hyaku. Jangan ichi hyaku gitu kan. Hyaku aja. Hyaku ju apa? Jugo baru mang. Nah, seperti itu. Jadi ini tetap baca dulu go-nya baru masuk mang. Seperti itu. Nah, seperti itu. Baru baca lagi. Ya kan? Apa nih? Jugomang niseng sanbyaku goju. Seperti itu. Oke ya, udah sampai sini udah ada dapat gambaran nih. Mungkin belum lancar sih pasti gitu kan. Baru satu hari pertama nih kalian belajar angka-angka yang banyak seperti ini. Seperti itu. Minimal nanti saya share ininya, nanti kalian udah bisa pakai sendiri nih. Kalian coba-coba sendiri seperti itu angka-angkanya. Gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Coba ya. Minasang ya. Halo? Baik, Sensei. Nah, coba deh. Dari Oke, coba Elise Sang gimana? 15.800. Yang dibacanya berarti 15 langsung, Sensei. Yang dibaca berarti dari 1 terus ke mang. Ichimang, Gojuseng. Enggak. Ichimang goseng. Oh ya, goseng. Ichimang goseng. goseng. Hapyaku. Ichimang goseng hapyaku. Ya, betul, seperti itu. Udah mulai ini ya. Ya. Dari mang, terus dia balik lagi ke bawah, go, seng. Nah, habis itu langsung balik lagi lihat ke bawah, hapyaku. Nah, ini memang mungkin kesulitannya pronunciation yang di sini sih. Untuk awal-awal pasti lupa. Nih byaku apa hyaku ya, apa pyaku gitu kan. Gak apa-apa itu. Sama ini 8.000 haseng, sanzeng. Nah, ini memang strugglingnya mungkin di awal ini dulu. Kemudian, oke. Misalkan berubah jadi misalkan dinasang coba 359.220. Tanju Gomang. Hai, tuh. Kuseng. Nihyaku. Niju. Hai, betul.
seperti itu. Oke. Oke, yang belum siapa? Novia Sang coba. Yang dari mana, Sensei? 8.889.220. Haji. Haji. Oke, Ya. yang ini. Nah, kalau 8 berarti kalau jadi ribuan Oh, ini hyaku ya. Kalau hyaku berarti ratusan. Hapyaku ya dia. Hapyaku. 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 Haji. Haji Jumang. Hachiju ke bawah dulu. Hachimang. Ya, Hachiju Hachimang. Kyuseng. Ya. Hyaku. Niju. Hai. Hyaku Niju seperti itu. Nah, seperti itu. Iya. Oke, ini Alexandra coba. Baik, Sensei. Oke. Silakan. Kalau 30.740.529. Sanzeng. Kalau no tuh dibaca atau enggak, Sensei? Enggak dibaca. Enggak usah. Sanzeng langsung berarti ke Sanzeng Nanaju. Nanaju. Yongmang. Hai, Nanaju Yongmang. Gohyaku. Niju. Niju Kyu selesai. Niju Kyu. Seperti itu, Niju Kyu. Ya, oke. Nah, ini tinggal ada bilangan baru nih, ya kan? Kalau 1 miliar berarti pakainya oku. Nah, seperti itu. Terus kemudian nanti 1 triliun dia pakai ichicho. Nah, dan sama persis ichicho gitu kan. Misalkan langsung ichicho gini, seperti ini. Terus 4 9 0 5 0. Nah, ini sama persis. Formatnya akan tetap sama, 1 triliun gitu kan. 1 triliun 500 miliar sekian gitu kan. Ichicho Goseng Hapyaku Yonju Kyoku, ya kan. Yonju Kyoku. Nah, itu dibaca oku gitu kan, seperti itu. Yonju Kyoku. Kemudian Gohyaku Yongmang. Kemudian Gohyaku Niju Kyu. Nah, seperti itu. Cara bacanya selalu akan sama. Baca dulu angkanya apa? Ya kan? Ichicho, ya kan? Dari sini Ichicho, Goseng, kemudian baca lagi, pokoknya persis mirip kayak gini semua. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada yang masih belum mengerti cara pakai tabel ini gitu? Kalau belum mengerti nanti langsung tanya sekarang juga ya, nanti saya share langsung gambar ini di grup gitu, biar mempermudah kalian belajar juga. Seperti itu. Ini saya dapat dari YouTube ini Nihongo de Kita. Kalau kalian tahu, kalau kalian belajar dari YouTube juga mungkin ada dari YouTube gitu kan, otodidak kayak gitu. Saya sumbernya banyak, sumber belajar ya, jadi nggak cuma dari satu buku, satu sumber doang. Saya nyari materi-materi belajar bahasa Jepang tuh
yang gimana biar secepat dan seefisien mungkin belajar bahasa Jepangnya gitu kan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, berarti lanjut di sini. Ona no hito tadi siapa? Elisa ya? Ya, Elisa kan. Berarti sanzen goju eng desu. Lanjut. Sanbiaku 300. Iya, sanbiaku goju eng desu. Sanbiaku goju eng desu. Hai. Lanjut. 350ですね。ありがとうございました。Hai. Do itashimashite. Lanjut. Lanjut, Dina-san. Oh iya sensei. Itu. Sumimasen. Kousien wa nanbang sen desu ka? Gobangseng desu. Gobangseng desu. Oke, lanjut. Domo kono densa wa kosien ikimasu ka? Novisa. Iya. Sugino futsu desu yo. Iya, futsu desu yo. Oke. So desu ka? Domo. Hai. Kalian mau belajar listening nggak? Halo? Boleh sensei. Iya, oke. Ntar saya ini dulu. Oke. Karena kalau ngelihat dari kelas-kelas sebelumnya gitu ya, bikin kalimat gitu-gitu, terus kan sebenarnya kalau GFT Basic A2 itu ada tes listening juga ya, Chokai gitu maksud saya. Kalau Chokai itu nggak bisa dibangun kayak dalam waktu yang singkat sih gitu kan. Dan ini juga membantu kalian juga untuk ternyata tuh cara ngomongnya seperti itu ya gitu kan. Jadi itu sangat-sangat membantu sih menurut saya Chokai gitu. Oke, kita mulai. Ini CD 17. 第5課会話この電車は甲子園へ行きますかTes suara dulu ya.会話この電車は甲子園へ行きますか Kedengaran jelas atau putus-putus? Jelas sensei. Hai, oke. Kalau jelas langsung ya. すみません。甲子園までいくらですか 350円です。350円ですね。ありがとうございました。どういたしまして。すみません。
甲子園は何番線ですか？ 5番線です。どうも。この電車は甲子園へ行きますか？いいえ、次の普通ですよ。そうですか。どうも。Oke ya. Halo, tes. はい、先生。はい、 Ya. 先生。 Oke. Ini langsung kita ke Renshu. Renshu B. Oke. Nah, ini di sini ada contohnya gitu kan. Contohnya adalah supae ikimas seperti itu. Yang ini supa. Nah, ini. Supae ikimas. Kemudian kalau satu ini Yubin Kyoku itu kantor pos. Yubin Kyoku ikimas seperti itu. Nah, coba yang nomor 3 coba Alexandra Sanbang. はい。Itu bank ya? Iya, Bang. Sebentar, sensei. Bang itu Ginko. Ginko. Hai, Ginko. Ginko. Berarti? Supaya Enggak, jadi supanya diganti Ginko. iya, betul. Ginko ikimasu. Ginkoe ikimas seperti itu. Ginko ikimasu. Hai, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian yang nomor 2, rei-nya contohnya adalah kesa. Kalau kesa itu adalah tadi pagi, gitu kan. Kesa itu tadi pagi. Kesa dokoe ikimashita ka? Oh, tadi pagi pergi kemana? Seperti itu. Nah, kemudian dijawab supae ikimashita. Seperti itu. Berarti nanti misalkan kalau nomor 1 nih, sengetsu. Sengetsu apa masih ingat? Minasan? Bulan lalu. bulan lalu. Nah, sengetsu bulan lalu ya. Sengetsu berarti sengetsu dokoe ikimashita ka? Nah, kalian lihat, nomor 1 di gambarnya ini gambarnya USA ceritanya. Ya udah, berarti sengetsu enggak, langsung aja jawabannya Amerikae ikimashita. Nah, seperti itu. Oke, yang nomor 3 coba nomor 3 Novia-san. Yang Raishuno Getsuyobi. Iya, Raishuno Getsuyobi. Raishuno Getsuyobi. Lanjut, tetap ininya tetap sama. Dokoe ikimashita ka? Ikimashita ka? Lalu jawabannya 3. Pawa denki. Pawa denki. Jawabnya disamain lagi. Pawa denki ikimashita. Iya. Ikimashita. Ikimashita. Seperti ikimashita. Jadi masta. Ya. Jangan masita. Masta aja. Oke. Hai. Yang Yongbang, Elise-san. Nomor 4 Yongbang.
Senshu no Nichiyobi doko e ikimashita ka? Hai. Itu Uchi sensei ya? Nah, tadi kalau nggak kemana-mana, bilangnya Oh. gimana? Hai. どこも ikimasen desta. Hai. Dokomo ikimasen. Karena dia nanyanya senshu, sen itu kan minggu lalu kan? Berarti pakai maseng desta, betul. Dokomo ikimasen desta. Oke, kita lanjut. Yang nomor 3, rei-nya nande. Nah, ini kita pakai apa partikel D-nya tadi untuk menunjukkan apa? Ada yang masih ingat? Kendaraan. Hai, kendaraan atau dengan apa gitu kan. Pergi ke suatu tempat dengan apa gitu kan, pakai apa. Nah, nande Kyoto e ikimasu ka? Densha de ikimasu gitu kan. Nah, ini dia lagi pergi ke Kyoto ini, seperti itu. Nah, dia naik densha. Densha itu kereta listrik. Nah, seperti itu, oke? Nah, kemudian sepeda apa sepeda? Ininya? Jitensa. Jitensha. Nah, pesawat terbang? Hikauki. Hikoki. Kapal laut? Fune. Fune, oke. Oke. Yang keempat terakhir nanti tunggu dulu. Nah, coba nomor 1. Alexandra Sang. Hai. Rei, nande Kyoto? Nah, Nande untuk tujuannya diganti. Nah, ini kan ada masing-masing nih. Dia kemana aja nih? Nah, kemana aja udah ada tujuannya. Jadi diganti. Kalau Kyoto, contohnya Kyoto, sekarang tempatnya diganti nih. Ini apa kira-kira? Kekecilan. Gakko. Ya. Gakko. Nande. Nah, Gakko e ikimasu ka? Hai. Kotae wa? Kotae wa denshu Ini. Apa ya itu sepeda ya? Sepeda apa? Sepeda? Jitensha. Hai, jitensha. Jitensha de ikimasu. Hai. Kemudian nibang dinasang. Nande Tokyo e ikimasu ka? Hikoki de ikimasu. Hai. Sanbang Elise-san. Nande Kyosho e ikimasu ka? Kyushu ya, sorry. Ini mungkin agak asing. Kyushu. Kyushu e ikimasu ka? Fune ikimasu. Hai. Yang terakhir? Yang bang? Yang belum tadi siapa ya? Novia-sang belum ya? Iya, sensei. Ya, silakan. Yang 4 gimana? Kalau itu jalan berarti ya, sensei? Hai. Jalan. Tunggu sensei cari kotobanya dulu, jalan. Oh. Tunggu sensei. Nande Aruite. Kemana tujuannya? Aruite. Enggak, tujuannya kemana ini? Di sini? Eki. Hai, Eki apa? Eki stasiun kereta. Stasiun kereta Eki. Dia jalan ke arah stasiun kereta, gitu. Oke, berarti nande Eki e ikimasu ka? Seperti itu ya. Terus jawabannya kotae wa?
Aruite, eki, ikimas. Aruite ikimas, seperti itu aja. Oke, jadi nggak pakai D lagi tuh, karena udah aruite gitu. Kalau aruite jalan kaki pakai kaki sendiri kan, gitu. Nggak pakai bantuan roda lah atau pesawat, nggak pakai kata benda lain. Jadi nggak perlu pakai partikel D. Kan jalan kaki kan benar-benar nggak ada pakai apa-apa kan. Jadi aruite ikimas, seperti itu, betul. Oke, lanjut ya. 4. Lanjut aja. Nah, ini coba nih. Biar lancar nyebutin bulan jumlah yang nomor 5 ya. Ini. Contohnya, contoh pertama. Kyoto sama Sangatsu Mika. Tanggal 3 Maret. Kemudian ini kalimat tanyanya adalah ini latihan itsu sebenarnya ini. Latihan itsu Kyoto e ikimasu ka? Nah, kemudian ini itsu Kyoto e ikimasu ka? Nah, yang akan tetap sama berarti ini. Ikimasu ka-nya akan selalu sama tuh. Nah, seperti itu, selalu sama. Jadi yang diubah adalah tujuannya kemana sama jawaban yang ini. Nah, untuk ni ikimas akan tetap sama tuh. Nah, yang apa? Kalau raishu nggak perlu pakai partikel ni. Kalau tanggal dia perlu pakai ni, seperti ini. Oke. Kemudian contoh kedua juga sama tuh. Lokasinya dia mau kemana perginya. Terus ini kapan? Seperti itu. Oke, coba nomor 1 Alexandra Sang. はい。桜大学 aduh bener sih nggak kelihatan. Gatsuju yoga. Oke, berarti kalimat tanyanya gimana? Kalimat tanya? Gimana kalimat tanya? Itsu Sakura-san Sakura Daigaku. Sakura Daigaku wa Itsu Sakura Daigaku ikimasu ka? Oke. Kotae itu jawaban. Ya. Hai. Gyokatsuju yoga. Juyoka. Kemudian lanjutnya? Ni ikimasu. Hai. Oke. Kemudian yang sanbang Dinasang. Itsu Hiroshima ikimasu ka? Raigetsu ikimasu. Hai, Raigetsu ikimasu. Oke. Yongbang Elise-san. Itsu Byouin ikimasu ka? Konshu no suiyobi ikimasu. Kalau Konshu no Suyobi dia pakai ni ya tetap ya. Berarti konshu no suiyobi ni ikimasu. Hai. Jadi kalian udah dapat belum bedanya antara
kenapa pakai ni sama nggak pakai ni? Kira-kira ada yang bisa ini nggak jawab nggak? Belum, Sensei. Belum, oke. Kalau yang pakai ni, dia udah pasti tanggalnya atau misalkan minggu depan hari apa udah pasti. Gitu. Contohnya nih, tanggal 3 Maret gitu kan. 3 Maret udah pasti kan, udah fix pasti. Misalkan dia mau ke Kyoto udah tanggal 3 Maret nih. Nah, pakai nih kalau udah pasti tanggalnya. Tapi kalau Raishu kan masih ngambang-ngambang tuh. Raishu bisa dari Senin sampai Minggu kan. Nah, kalau Raishu nggak perlu pakai ni. Seperti itu. Cara cepatnya, cara simpelnya tuh seperti itu. Pakai ni atau nggak pakai ni. Untuk tanggalan, untuk hari, untuk bulan, kayak gitu. Seperti itu ya. Makanya kayak Kongshu no Suyobi, nah minggu depan, minggu ini di hari apa? Di hari Suyobi. Nah itu udah pasti kan. Oh, minggu ini Suyobi gitu. Seperti ini Raigetsu apa? Bulan depan ada 30 hari. Hari apa tuh? Apa tanggal berapa? Belum tahu ya kan. Nah, makanya dia nggak pakai nih. Kayak gitu. Seperti itu cara ngebedain, cara cepet gitu kan, seperti itu. Udah cukup paham nih seperti itu caranya? Paham, Sensei. Hai. Oke, kemudian nomor 6 sama, mirip-mirip, masih pakai partikel e gitu kan. Nomor 7 nomor 7 nih boleh nih. Nomor 7 lihat gambar. Misalkan contohnya Mai Asa setiap hari ya kan, setiap pagi Mai Asa nanji ni kaisha e ikimasu ka. Nah, setiap hari berarti panjang nih, dari segini berarti dia ya kan. Oh, ternyata jam 7 shichiji hang ni ikimasu. Nah, ini nih jawabannya ya kan, shichiji hang ni ikimasu. Dia pergi jam 7.30 seperti itu, setiap pagi pergi kerja seperti itu. Kemudian kalau nomor 1 berarti gimana? Alexandra Sang? Baik, Sensei. Mai asa nande kaisha e ikimasu ka? Hai. Berarti apa? Dia menanyakan apa ini? Nande. Nah, ini kira-kira dia pakai apa nih? Pergi kerja? Kereta. Hai, boleh nggak apa-apa, kereta boleh, mau pakai kuruma boleh gitu kan. Kuruma. Oh, hai. Kuruma desu. Kuruma? Gimana ngejawabnya? Mai asa kurumade. Lanjutin belakangnya. Mai asa ikimasu. Bukan. Bisa kurumade. Kalau mau cepat sih langsung aja kurumade ikimasu gitu kan. Kurumade ikimasu. Atau mau lebih lengkap ikimasu, seperti itu, terserah sih. Gitu, kalau lengkapnya seperti ini, kurumade kaisha e ikimasu, atau mungkin boleh juga kurumade ikimasu, seperti itu. Udah seperti ini juga bisa. Karena kan pergi. Oke, lanjut. Berarti Sanbang, yang belum siapa ya? Elise-san. Hai. Ototoi dare to oki ga
Osaka. Osaka-jo. Osaka-jo ikimashita ka? Hmm. Mm-mm. Sama siapa ya? Sendiri. Sama siapa? Nah ini gambarnya Hitari. ada. Ini gambarnya ada. Kelihatan nggak ini? Namanya siapa? Samura-san. Kimura. Kimura. Kimura-san. Berarti Kimura-san to Hai. ikimashita. Kimura-san to Osaka-jo ikimashita. Seperti itu. Kimura-san to Mm-mm. Osaka-ju ikimashita. Osaka-jo. Osaka-jo itu benteng Osaka-jo Osaka ya. ikimashita. Osaka Castle. Kankochi. Kankochi itu tempat wisata di Osaka. Oke. Nah, Yongbang, Novia-san. Dobi dokoe ikimasu ka? Hmm. Rebahan dia di kayaknya rebahan di rumah dia. Nah, apa tuh? Nggak ngapa-ngapain di rumah. Tunggu sensei. Doko. Dokomo Ikimasu. Dokomo ikimaseng. Karena negatif kan. Oh iya sensei. Kalau ikimas saja berarti dia pergi kemana-mana dong. Ikimasu. Iya. Dokomo ikimaseng. Kalau nggak pergi kemana-mana berarti dokomo ikimaseng. Kalau dokomo ikimas berarti dia pergi kemana-mana. Gitu. Oke ya. Sensei. Oke, nah kemudian ini 8. Ini tentang ini sih, tanggal hari. Kalian udah bisa belum sih ke tanggal hari ini? Coba ya, satu aja lah. Yang nomor 3 deh coba. Nomor 3, Alexandra. Hai sensei. Mm. Q. Tanggalnya tuh yang hai. Q. Langsung aja, langsung jawaban ini aja nih, gimana? Hai. Q gatsumui ga kades. Bulan apa? Bulan November. Bulan November. Apa tuh? 11. Gau. Itu sensei. Gau. 11 apa 11? Juichi. Hai. Juichi Gatsu. Juichi Gatsu, tanggal? Gatsu. Q. Juichi Gatsu. Q. Kalau tanggal 9 dia ada khusus. Masih ingat tanggal 9? Kokonoka. Hai, Kokonoka, tanggal 9. Oke. Hai. Coba yang nomor 2 coba masih Alexandra. Tes lagi coba. 10 tuh 7. Iya. Gatsu. Dibalik. Bulan dulu baru tanggal. Hai. Gatsu. Kades. Kalau tanggal 10 pakainya ini. Toka. Hai, toka. Ya, seperti itu. Oke. Hai.
Lupa lagi sensei. Ya nggak apa-apa. Berarti di sini yang Yongatsu. di sini yang nggak punya buku buku bahasa Jepangnya siapa nih? Semuanya punya nggak buku Mina bahasa Jepangnya? Punya sensei. Punya sensei. Nah, Dina? Ada sensei. Hai. Yang bahasa Indonesianya ada yang nggak punya? Punya sensei. Harus nggak punya, cuman ada Kotoba sama Minanya aja sensei. Berarti yang Indonesia pakai PDF bisa? Sah. Oke. Dina gimana Dina? Ada semuanya sensei. Ada semuanya, oke. Oke, kalau ini saya maunya sih selain ngerjain yang PR yang ini nih, kan ada PR yang di sini nih, yang dari PDF biasa tuh, yang disuruh nerjemahin. Nah, sekalian coba deh latihan yang ini nih nanti nih. Nanti kalau yang nggak punya PDF Indonesianya nanti japri saya ya, biar saya kirim nanti. Kayak gitu. Kemudian ini CD 18 sama CD 19 nih. Karena ini kan yang pertama ini kan kalau CD 18 itu nanti ada pertanyaan tuh. Terus kalian jawab. Seperti itu, jawabannya apa terserah deh. Seperti itu, ini bebas. Jawaban bebas ini. Seperti itu. Kemudian yang CD 19 kalian disuruh memilih. Gitu kan. Nanti saya kirim CD-nya gitu kan. CD 19 itu kalian memilih. Untuk yang nomor 1 gitu kan, pilihannya ada 3 seperti ini ya kan, apakah yang 1, apakah yang 2, apakah yang 3 gitu, cuman pilih seperti itu gitu kan. Ada Mira, ada Sato gitu kan, sama yang nomor 2 juga seperti itu gitu. Oke, saya tes dulu deh, saya tes dulu yang untuk CD ininya, CD 18 1 nomor.第5課問題1番1、日曜日どこへ行きますか？ Terdengar nggak itu? Kedengaran Doko. Kedengaran sensei. Berarti dia nanya apa tuh? Nomor 1. Kedengaran Doko Ikimaskanya aja. Oh gitu. Tadi dia nanya Nichiobi dokoe ikimaska. Nah, seperti itu. Nah, terus kalian jawab di itunya. Boleh ditulis di buku atau buku Mina kalau ada gitu kan. Nah, jawabannya apa? Seperti itu. Sampai 5 seperti itu. Nah, ini kita coba CD 19.2番1、ミラさんは日曜日どこへ行きましたか？奈良へ行きました。佐藤さんは？どこも行きませんでした。2、今日はな、Kedengeran? Yang nomor 1. Kedengaran sensei. Nah, berarti itu kira-kira kalau nomor 1 milihnya yang mana? Gambar 1, 2, apa 3? 2. Nah, seperti itu 2 gitu kan. Si Mirasangnya pergi ke Nara, ya kan? Nara nih. Satonya Dokomo Ikimaseng, dia bilang. Nah, udah jelas. Yang Dokomo Ikimaseng berarti rebahan dia di rumah tuh. Nah, seperti itu cara ngerjainnya. Oke ya. Sama yang ini nih, nomor 3. CD 20 berarti.
3番、1、ミラーさん、いつ名古屋へ行きますか？あさって行きます。一人で行きますか？いいえ、山田さんと行きます。ミラーさんはあさって山田さんと名古屋へ行きます。Oke. Terdengar yang CD 20 tadi? Halo? Terdengar dikit, Sensei. Jadi CD 20 itu misalkan ada percakapan singkat dia. Ada percakapan singkat. Nah, kemudian terus nanti ada bunyi beep gitu kan. Nah, terus ada pernyataan atau statement gitu. Nah, statementnya itu benar atau salah gitu. Kalau benar, dikasih tanda seperti ini, benar. Maru namanya. Bulat gitu kan. Maru, oh benar. Tapi kalau misalkan, oh pernyataannya salah tuh. Harusnya nggak begitu. Berarti X. Seperti itu ngisinya. Oke? Jadi yang tadi tuh yang pertama, saya ulangin lagi coba nih tes. 3番、1、ミラーさん、いつ名古屋へ行きますか？あさって行きます。一人で行きますか？いいえ、山田さんと行きます。Jadi tuh si cewek nanya, pergi ke Nagoya? Iya, pergi ke Nagoya. Terus ceweknya nanya lagi, pergi sendiri Hitoride gitu kan, Hitoride ke Nagoyanya. Iye. Nah, terus ada namanya tuh tadi siapa kan, Nani San gitu kan. Nah, terus muncul nih pernyataan. ミラーさんはあさって山田さんと名古屋へ行きます。Asate berarti kan apa lusa si Mirasang pergi sama Yamada ke Nagoya. Nah, itu pernyataan itu benar atau salah? Seperti itu. Kalau benar ya tulis Batsu seperti itu. Tapi kalau salah tulis X. Seperti itu. Gitu ya. Dicoba di rumah ya, nanti saya kirimin itinya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Minasang? Halo, Kokomade, Shitsumongga arimasu ka? Nggak ada sih, Sensei. Paling harus ngapalin aja. Hai. Harus ngulang lagi sih, Sensei saya. Oke. Nanti apanya? PR-nya nanti di foto aja kirim ya. Seperti itu. Selain yang Shukudai yang dari nanti PPT seperti biasa itu kan. Sama ini nih coba. CD 18, CD 19, sama 20. Gitu, latihan listening. Oke, kalau nggak ada berarti cukup sampai sini kelasnya. Kita ketemu lagi hari Sabtu ya, di jam yang sama. Oke, Minasang, otsukare sama desu, Minasang. Arigatou gozaimasu. Arigatou Arigatou gozaimasu. Arigatou Sensei. Ya. Boleh live silakan. Record